Kita mulai Bapak Ibu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Subhanallah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak, Ibu, hadirin, malam hari ini saya akan membahas tema khusus terkait dengan beberapa diskusi. Sekarang sedang rame-ramenya demo di mana-mana gitu. Nanti kita lihat dari sudut pandang Islam dan pendapat ulama seperti apa, agar kita tahu sebagai umat Islam posisi kita seperti apa. Saya akan sampaikan salah satu kaidah fikih dan kaidah turunannya, yakni terkait dengan ad-dararu yuzal, yakni kemudharatan itu kita hilangkan sebisa mungkin. Jadi kemudharatan itu kita berusaha menghilangkan semampu kita, sebisa mungkin. Dan yang saya ambil adalah terkait dengan turunan dari kaidah tersebut, yakni irtikabu akhaffi dararain, yakni menempuh kemudharatan yang lebih ringan, yang mana kedua mudarat tersebut tidak bisa dihindari. Bapak Ibu, ada kondisi di mana kita mungkin menghadapi dua hal yang sama-sama berbahaya. Ketubruk dam truk, nopo ketubruk becak, boten saged milih liyane. Secara prosentase yang kita pilih, kendaraan kita diarahkan kemana? Dam truk, nopo becak. Rasio kita itu langsung refleks akan menakar, berusaha mencari mana yang lebih selamat, gitu. Dalam kita bermotor, sebelah kanan ini ada bapak-bapak, sebelah kiri ada pickup. Refleks kita akan langsung mencari mana yang lebih aman, dan itu tidak bisa dihindari. Gitu, sakit boten kecelakaan, Ustaz. Ini persoalannya bukan itu. Ini persoalannya ketika kita ada dalam kondisi di mana dua-duanya sama-sama beresiko. Nah, di dalam hal ini kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang. Saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan makna dari mudharat. Sebagaimana yang kita ketahui, mudharat itu maknanya apa, Bapak Ibu? Bagaimana mudharate nomornya? Keburukan. Baik. Selain keburukan, kurang manfaatnya. Ada yang menyampaikan kurang manfaatnya, itu mudharat. Ada yang lain? Efek negatif, menimbulkan efek negatif. Baik, kita menangkap bahwa mudharat itu seringkali kita terjemahkan Arabnya negatif. Ada atau tidak mudharat yang dibolehkan? Kalau terpaksa, kita ini seringkali menghukumi sesuatu terpaksa, gak mau terpaksa, padahal bukan terpaksa terpaksa akhirnya seolah-olah oleh ini terpaksa. Itu karena hukum kita adalah hukum terpaksa. Baik, mari kita lihat penjelasan ulama terkait dengan makna mudharat. Di dalam bahasa Arab, darar itu bermakna bahaya, bermakna kerugian, atau sesuatu yang menimbulkan akibat buruk. Darar. Namun ada juga yang membacanya dengan dirar. Masjid dirar, kita pernah mendengar. Apa bedanya darar dengan dirar?
Tadi sudah pernah mendengar masjid dirab itu masjid no. Masjid yang sia-sia ngomong gitu. Baik. Sebagian ulama menyampaikan antara kata diror dengan doror itu sama maknanya. Sebagian ulama yang lain menyampaikan ada beda makna terkait doror dengan diror berdasarkan salah satu hadis la doror wala diror. Tidak boleh doror membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh diror membahayakan orang lain. Jadi ada yang memaknai disebut doror itu ketika membahayakan dirinya sendiri, diror membahayakan orang lain. Ada ulama yang memberikan pendapat doror adalah memberi kemudorotan kepada orang lain agar dirinya mendapat manfaat dengan hal tersebut. Jadi memberi kerugian atau memberikan sesuatu yang menimbulkan akibat buruk pada orang lain supaya dirinya mendapat manfaat. Contoh sekarang, jenengan punya tanaman, kemudian dahannya plus buahnya itu menjuntai di lahan tetangga kita, atau kita sebagai pemilik lahan memiliki tetangga yang pohon mangganya misalkan dahannya itu masuk ke lahan kita, poeko gede-gede pas di atas lahan kita, maka tetangga kita menimpakan kerugian kepada kita sebagai pemilik lahan, pemilik tanah. Maka menjadi pertanyaan kita sebagai pemilik tanah, bukan pemilik pohon. Kita sebagai pemilik tanah melihat pohon mangga yang begitu ranum di atas, boleh tidak kita ambil dan kita miliki? Ya, boleh. Ini sama cewek-cewek ini. Ternyata kita punya selisih pendapat di sini. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Dasarnya boleh apa Bapak Ibu? Masuk, semua yang masuk lahan kita berarti jadi milik kita. Masuk ini. Dalilnya apa? Darurat. Masa ada bagian kotorannya? Baik. Ada yang berpendapat tidak boleh. Dasarnya apa? Tidak boleh. Ini sepakat boleh semua artinya. Baik. Secara aturan fikih hukum Islam, buah yang masih menggantung walaupun daunnya mengotori lahan kita, tapi buahnya masih menggantung, maka itu tidak boleh kita ambil tanpa seizin dari pemilik pohon, walaupun masuk lahan kita. Kalau kita mengambilnya, maka kita dihukumi sama dengan mencuri. Hal itu berbeda secara hukum fikih ketika buahnya jatuh bluk ke tanah kita. Nah ini beda. Jangan bayangkan secara fikih itu dibagi seperti itu. Tapi kita perlu diingatkan secara adab. Nah ini, secara etika adab, kita punya adab bertetangga. Ini yang harus kita perhatikan juga. Maka dianjurkan, sekali lagi dianjurkan yang punya pohon untuk memberikan kepada pemilik lahan. Salam. Yang punya lahan. Kebacut. Ini saya bicaranya adab ya sekarang, bukan fikih. Fikihnya tadi begitu. Jadi secara adab sebagai tetangga kita punya anjuran untuk saling memberi. Jadi yang punya pohon itu dianjurkan untuk memberi pemilik lahan. Yang punya lahan dianjurkan untuk izin kepada yang memiliki pohon. Loh Ustaz, setelah diambil saya kembalikan tidak diberi. Ini salah nih dibaliknya. Terus jelas-jelas lugur. Ini berarti jenengan itu yang saya,
ojo gak enak. Ya, kita ini kan dalilnya kadang gak enak. Gak enak harus dibalik. No, ini balik gak dikei, grunem, wacut. Gak cukup, gak dikei. Misalnya iso kok. Ya, jadi posisinya sekarang ketika kita menemukan hal tersebut, ternyata ada horor yang ditimbulkan dari pohon yang masuk ke lahan rumah seseorang. Ketika tidak diberi, yang punya pohon mendapat manfaat karena ternyata pohonnya bisa berkembang ke tanah tetangga. Sementara kata diror, tadi horor, kata diror itu bermakna memberi kemudorotan kepada orang lain tetapi dirinya tidak mendapat manfaat. Jadi memberikan kemudorotan kepada orang lain tetapi dirinya tidak mendapat manfaat. Memberikan kerugian pada orang lain tapi dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Seperti ketika seseorang mengendarai mobil sedang hujan lebat atau sedang ada genangan air, ada orang jalan, apa yang terjadi? Kena genjret. Yang kena genjret dapat mudarat. Yang ada di dalam mobil juga tidak mendapat manfaat, kecuali nek ajene semojo. Sopo nang atine, wah kok alkohol ini. Iki berarti wonge perlu ngaji iki. Jare mboten wonten. Sehingga ada ulama yang menyampaikan makna horor dan diror itu beda. Ada juga yang memberikan pendapat terkait kata horor dan diror, yakni memberikan kemudaratan kepada orang lain dengan status dia yang memulai. Itu horor. Enggak lain disini. Sedangkan diror adalah memberikan kemudaratan kepada orang lain dengan status membalas kemudaratan yang menimpa dirinya, namun ternyata balasannya lebih parah. Ini diror. Dicelaku, balasnya nyelatu plus bacok. Ini sudah beda. Jadi dia memberikan mudarat kepada orang lain lebih dari apa yang dia rasakan. Namun ulama menyimpulkan semua bentuk kemudaratan, doror atau diror itu harus berusaha kita hilangkan. Ini yang pertama diingatkan kepada kita. Dan lawan kata dari mudarat adalah manfaat. Ya, kita seringkali mendengarkan mudarat dan manfaat dan mafsadat. Ya. Ada yang menyebutkan mudarat dan mafsadat, ada yang mudarat dan mafsadat. Mudarat itu ada yang menyebutkan dengan kerugian itu langsung menimpa diri kita dalam jangka waktu yang pendek. Sementara mafsadat, fasad itu adalah sesuatu keburukan, kerugian yang terjadi pada diri kita. Bahkan tidak hanya pada diri kita, tapi bisa menyangkut masyarakat umum. Dan bisa jadi jangka waktunya panjang. Tapi dua-duanya menimbulkan kerugian. Lawan katanya adalah manfaat. Kemudaratan ada 4 bagian. Yang pertama ada kemudaratan yang memang diizinkan oleh syariat. Jadi ada bentuk kemudaratan memberikan kerugian atau memberikan akibat buruk bagi seseorang, namun hal itu ternyata diizinkan oleh syariat. Contohnya adalah hukum hudud, misalkan kisos, takzir, misalkan. Hal itu semua oleh syariat diizinkan. Orang yang melakukan pembunuhan terencana, terplanning untuk membunuh seorang, menghilangkan nyawa, di dalam Islam hukumnya adalah dihukum bunuh juga. Bahkan kita pernah melihat di Saudi dulu
itu ketika proses memancung, dipotong lehernya, dipisahkan dengan badannya, antara kepala dengan badan menggunakan pedang, itu ditonton banyak orang. Di dalam Islam, hukuman tersebut merupakan bagian memberikan mudarat, tapi diizinkan oleh syariat. Contoh lain terkait dengan takzir misalnya. Ada hudud, yakni hukuman yang dalilnya sudah jelas di Al-Quran dan Sunnah. Namun di sisi lain kita menemukan ada hukuman takzir yang diberikan oleh orang atau pemimpin yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan. Sementara di Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara langsung menyebutkan hal tersebut. Contoh, di Indonesia ketika kita naik motor, ada operasi, kita tidak memakai helm, ada hukumannya. Tapi kalau kemudian kita bertanya secara fikih, gak helman itu dosa kok gak? Ketika naik motor, gak duwe SIM itu dosa kok gak? Semerap jenengan wonten dalil. Sesungguhnya orang yang tidak memiliki SIM akan masuk neraka. Kita tidak pernah mendengar dalilnya secara langsung, tapi pembuat kebijakan, pemimpin negeri ini mengaturnya, sehingga kemudian memunculkan hal tersebut. Contoh lagi yang pernah kita diskusikan adalah kebijakan terkait polisi tidur. Ada yang menyampaikan, wah, gak oleh masang polisi tidur. Ada yang menyampaikan, oleh masang polisi tidur. Ketika kemudian kita menemukan kondisi mana yang lebih manfaat, mana yang lebih besar mudaratnya, maka kita bisa menakar ini boleh atau tidak. Sehingga kita bisa menemukan ternyata ada juga mudaratan yang memang diizinkan oleh syariat. Yang kedua, ada kemudaratan yang menimpa banyak orang, membuat orang susah, tetapi kemudaratan itu tidak bisa dihindari dan belum ada penggantinya. Contoh, emisi karbon, emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Gitu. Kalau misal kemudian hari ini dilarang kita menggunakan kendaraan bermotor, ada alternatifnya bukan? Nopo. Ada sekarang yang arahnya ke listrik. Kemudian muncul sekarang penelitian, ternyata limbah dari baterai mobil listrik itu 3 kali lebih berbahaya daripada emisi karbon. Jangan bayangkan hari ini. Semuanya memberi mudarat, tapi ada alternatif penggantinya tidak? Kapal laut, ketika kita naik kapal, membuang limbah di laut atau tidak? Mengotori laut atau tidak? Mengotori. Pesawat terbang mengotori udara atau tidak? Mengotori. Ada alternatif lain tidak? Pertanyaannya itu. Kalau nanti ada alternatif lain, maka hal itu yang dipakai. AC, pendingin kita umumnya menggunakan freon. Katanya freon itu merusak lapisan ozon secara keilmuan. Ada alternatifnya tidak? Hari ini mulai muncul, tidak menggunakan ozon, menggunakan ini dan itu. Nah, ini berdasarkan keilmuan. Namun hari ini ketika belum bisa menghilangkan, maka kita sekali lagi dibolehkan, walaupun itu memunculkan kemudaratan, karena belum ada alternatif lain. Contoh yang lain misalkan menimbulkan kerugian, tetapi memang tidak bisa dihindari. Contoh, dengan semerap ketika musim panen jeruk di pasar Tanjung niku yang jual jeruk berpikep-pikep. Apakah semuanya manis?
kadang ada yang tidak. Namun beliau tidak curang yang jualan. Beliau ketika kulaan itu, ini adalah jeruk siem misalnya, manis semua. Tapi di antara semua itu ternyata ada yang campur, ono manis, ono kecut. Tidak bisa dihindari, kecuali kalau memang dia curang. Manis Pak, manis sampai geriau, kecut kewabeh, itu sengaja. Tapi kalau kemudian ada satu atau dua yang ternyata kecut dan tidak disengaja, maka itu menimbulkan mudharat. Tetapi mudharat tersebut tidak bisa 100% dihilangkan. Ada satu atau beli 1 kilo mungkin ada satu, atau beli beberapa kilo ada satu yang kecut, hal itu sangat bisa terjadi. Itu bentuk kemudharatan yang kedua. Kemudharatan yang ketiga, di mana orang yang ditimpa kemudharatan itu telah memaafkan. Dia tahu aku ini bakal rugi, tapi wis gak apa. Contoh, ada seorang gadis dilamar 2 orang pemuda. Pemuda yang satu ini anaknya petinggi dan dia kerjanya sudah mapan. Pemuda yang kedua biasa-biasa saja dan belum mapan. Gadis ini berpikir, aku nek nikah ambek sing durung mapan jelas rugi. Lebih untung aku nikah dengan yang sudah mapan. Tetapi ternyata gadis ini memaafkan atau lebih mencintai yang belum mapan. Dia rugi tapi bisa terima atau memaafkan. Itu bisa terjadi. Dan ini yang dimaksud dengan kemudharatan, yang ditimpa kemudharatan itu telah memaafkan. Dan di sini ketika walinya ridho, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Sementara di antara yang ketiga itu kemudharatan yang diharamkan, yaitu selain dari 3 jenis kemudharatan yang tersebut di atas. Baik, sekarang kita mengarah ke hadis yang pertama. Kita diingatkan terkait dengan salah satu peristiwa, yang peristiwa ini juga nanti akan mengantarkan kita seperti apa sikap kita. Kita diingatkan di dalam hadis tersebut, An Abdillah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Wal rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti wa'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Terkait dengan kita diingatkan bahwa setiap kita adalah pemimpin, insya Allah kita sadari minimal kita memimpin tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ketika amanah yang lain datang, kita menjadi suami, maka kita juga punya tanggung jawab lain selain diri kita, yakni istri dan anak kita. Dan setiap yang menjadi tanggung jawab kita, kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini kita diingatkan. Yang kedua, hadis yang kedua kita juga diingatkan terkait dengan orang-orang yang adil. Jadi ini kita ketika menjadi pemimpin diingatkan agar kita berlaku adil.
innal muqsitina 'indallahi 'ala manabir min nur an yaminir rahmani azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma. Kita diingatkan terkait dengan orang yang berlaku adil. Pemimpin yang adil itu berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya di samping kanan Ar-Rahman. Sementara kedua tangannya ialah kanan, artinya berisi kebaikan. Mereka itulah yang berlaku adil di dalam kekuasaan, keluarga, dan semua urusan yang mereka pegang. Wa ahlihim wa ma'wal. Mereka adalah yang berlaku adil dalam kekuasaan, keluarga, dan semua urusan yang mereka pegang. Poinnya Bapak Ibu, semua dari kita pemimpin dan diharapkan, bahkan diwajibkan kita menjadi pemimpin yang adil. Ini menjadi perhatian kita, sehingga nanti ketika jenengan jadi pemimpin, kelasnya di mana sampai pada pemimpin pemerintahan, maka kita sekali lagi berusaha menjadi pemimpin yang adil. Kemudian kita diingatkan tentang dua peristiwa. Ini kita membandingkan dua peristiwa. Kita ingat bagaimana peristiwa Ammar bin Yasir. Kita bandingkan dengan peristiwa Bilal bin Rabah. Ammar bin Yasir mengalami penyiksaan yang luar biasa. Bahkan ayah dan ibunya, Sumayyah ibunya dan bapaknya Yasir, dibunuh di depan matanya. Ammar juga mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Sampai di sini, ketika Ammar mendatangi Rasulullah SAW, maka ia pun ditanya oleh Rasul, apa yang terjadi padamu? Saya celaka ya Rasulullah. Saya tidaklah dilepas sampai mencelamu dan menyanjung-nyanjung sesembahan mereka. Dipaksa untuk menjelekkan Rasulullah dan memuja-muja berhala orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Lalu Rasulullah balik bertanya, bagaimana hatimu saat itu? Yang menjawab, hatiku tetap dalam keadaan tenang dengan iman. Nabi SAW kembali mengatakan, kalau mereka memaksa menyiksa lagi, silakan engkau mengulanginya lagi seperti tadi. Jangan bayangkan. Rasulullah tidak mencela Ammar bin Yasir, namun Rasulullah justru menyampaikan keringanan. Kalau nanti engkau disiksa lagi dengan demikian, maka boleh engkau ulangi lagi apa yang engkau ucapkan, yakni dengan menjelekkan atau mencela Rasulullah dan memuja-muja sesembahan orang-orang kafir. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bilal sampai detik terakhir menyampaikan, aku enggan berbuat syirik kepada Allah. Dan Bilal tetap mengatakan Ahad, yang artinya Esa. Bilal mengatakan, demi Allah, seandainya aku tahu suatu kalimat yang akan membuat kalian lebih marah dari kalimat itu, tentu aku akan mengucapkannya. Ini adalah sikap yang dipilih oleh Bilal bin Rabah. Pertanyaannya, ketika mengukur diri kita ini Ammar bin Yasir dengan sikapnya atau Bilal bin Rabah dengan sikapnya? Hadis yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir datang masanya bahwa sebaik-baik harta seorang muslim itu adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung serta tempat-tempat subur, karena menjauhi fitnah yang mengganggu agamanya. Di hadis selanjutnya disampaikan bahwa orang tersebut tetap menyendiri, berada di gunung atau di bukit menghindari fitnah, sampai kemudian beliau meninggal dunia
dan hidupnya berisi kebaikan. Hari ini kita dihadapkan bisa jadi dalam kondisi demikian. Berada dalam sebuah instansi pemerintah, berada di dalam bidang kerja kita hari ini, mungkin kita akan menemukan kondisi yang sangat rumit. Dan itu bisa saja terjadi. Maka kemudian ada yang bersikap, apa yang dilakukan? Meninggalkan. Kemudian dia beruzlah, menyendiri, menghindari semua itu. Saya kami ini yang mundur ya. Ada yang begitu. Namun di hadis yang lain kita juga diingatkan ada yang memiliki sikap yang berbeda. Adapun di dalam hadis yang keempat kita diingatkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik dari orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Kita bisa bayangkan yang beruzlah karena tidak mampu untuk melawan fitnah, maka diizinkan, boleh. Baik, karena dia menghindari fitnah. Namun ternyata ada yang lebih baik. Siapa itu? Yang bertahan di dalamnya dan tetap menyampaikan kebaikan. Kita di posisi yang mana? Ini pertanyaan. Selanjutnya di hadis yang kelima kita diingatkan terkait dengan penguasa yang zalim, penguasa yang mementingkan diri sendiri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, akan ada penguasa yang mementingkan diri sendiri serta perkara-perkara yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, tunaikanlah hak yang menjadi kewajiban kalian dan mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Ini saya ambil satu hadis dari beberapa bagian. Nanti jenengan bisa lihat Riyadhus Shalihin misalkan. Ada juga di beberapa kitab yang lain bab tentang bersabar terhadap pemimpin. Nanti bisa kita pelajari juga bagaimana harusnya sikap kita. Di sini jelasnya ngegles sekali disampaikan Rasulullah bahwa akan ada masa penguasa yang mementingkan diri sendiri serta perkara-perkara yang kalian ingkari. Bahkan di hadis yang lain, penguasa yang dia menguasai harta umat Islam, harta muslimin, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingannya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, jika sudah seperti itu, bolehkah kami melawan? Rasulullah menyampaikan, jangan. Ini adalah salah satu hal yang mengingatkan kita terkait dengan kehati-hatian mengenai apa yang harus kita lakukan dengan kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tunaikanlah yang menjadi kewajiban kalian dan mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Sampun ada 5 menit lagi, atau silakan adzan dulu, nanti kita lanjutkan.
kurang 2 menit. Baik, sedikit saya sampaikan. Uraiannya mengabarkan bahwa kaum muslimin akan dikuasai oleh penguasa-penguasa yang egois. Mereka menggunakan harta kaum muslimin sesuka mereka dan menghalangi hak kaum muslimin darinya. Sebagaimana juga akan muncul dari mereka perkara-perkara yang diingkari dalam agama. Beliau menyampaikan tindakan mereka yang mementingkan diri sendiri terkait harta itu tidak boleh menghalangi kalian dari menunaikan kewajiban untuk mendengar dan taat kepada mereka. Tetapi bersabarlah, tetaplah taat dan jangan memberontak, serta mohonlah hak kalian pada Allah dan agar Allah memperbaiki mereka sekaligus mengangkat keburukan dan kezaliman mereka. Ini belum tuntas, jadi boleh adzan dulu. Setelah itu saya sedikit lanjutkan agar tidak terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedikit saya lanjutkan. Di sisi yang lain, kita juga ingat hadis ini. Nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin bisa dicek hadis ke-184 terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Terkait dengan ketika kita melihat kemungkaran, di sini kita diajarkan merubah dengan tangan, kekuasaan, ada yang menyebutkan kekuasaan. Jika tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu maka dengan hati.
tapi diingatkan dzalika adhaful iman. Namun hal itu adalah selemah-lemah iman. Uraian atau penjelasan hadis ini kita menemukan ada beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan selemah iman itu adalah yang dengan hati. Ada yang menyebut selemah iman itu adalah dengan tangan. Merujuk pada kalimat dzalika. Sehingga kita bisa menemukan penjelasan bahwa kaitannya dengan hadis tersebut, kita memiliki kewajiban terkait dengan menghilangkan mudarat, menghilangkan kemungkaran. Minimal kita berupaya untuk mereduksi atau menguranginya dan tidak mendiamkannya. Walaupun itu kemampuan kita saat ini adalah baru bisa dengan batin. Tetapi kita tidak boleh hati kita menyukai kemungkaran. Ini yang menjadi titik tekannya. Sehingga ketika kemudian ada orang-orang yang merasa mampu untuk melakukan perubahan, maka muncullah diantaranya. Ini saya ambilkan dari, kalau jenengan ingin baca monggo. Ini kitabnya Syekh Yusuf Qaradawi, judulnya Fikih Jihad. Komprehensif, kalau jenengan ingin membaca dipersilahkan. Saya ambilkan bagian dari kesimpulan terkait dengan bagaimana sikap kita mengenai pemimpin yang kita anggap egois tadi dan mendahulukan kepentingannya. Ketika kita ingin mengubah peta kepemimpinan, Syekh Yusuf Qaradawi menyampaikan kekuatan yang mampu mengubah kemungkaran pada zaman sekarang ada 3. Dan ini karena kondisi pemerintahan Mesir atau model pemerintahan Mesir itu tidak jauh beda dengan Indonesia. Beliau menyampaikan yang pertama adalah memiliki kekuatan bersenjata. Kalau ingin merubah peta bagaimana pemerintahan. Yang kedua, kita ada di legislatif atau di eksekutif. Kita ada di pemerintah, berada di dalamnya, atau berada di DPR. Dan yang ketiga, apakah kita memiliki kekuatan massa yang besar yang mampu melindungi kita ketika terjadi aksi tersebut. Maka jika kita tidak memiliki ketiganya, kita diminta untuk menakar kemampuan diri kita. Sehingga kemudian beliau kaitannya dengan hal tersebut menyampaikan kehati-hatian, sekali lagi kehati-hatian terkait dengan menyampaikan pendapat atau menyampaikan koreksi kepada pemimpin. Kita harus benar-benar menakar sebagaimana kemampuan kita atau sejauh apa kemampuan kita. Segelintir saja pemerintahan yang termasuk dalam kategori ini, maksud beliau adalah pemerintahan yang nyata-nyata mengajak kepada kekufuran, yang bangga dengan penentangannya terhadap syariat Allah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengabaikan apa yang difardukan Allah, mengikuti jalan selain jalan kaum mukmin, bahkan mengikuti jalan para pendurhaka, berupaya sungguh-sungguh dalam mengeringkan air mata keagamaan dalam jiwa mayoritas kaum muslim dan dalam kehidupan mereka, serta terang-terangan melakukan hal itu dan bersukacita. Beliau menyampaikan segelintir saja pemerintahan yang semacam ini. Mereka adalah orang-orang yang harus dilawan dan ditentang. Tetapi ini semua bergantung pada batas kemampuan dan kesanggupan. Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut batas kemampuannya. Seringkali penggunaan kekuatan bukan pada tempatnya menyebabkan bencana-bencana yang besar, yang kadang-kadang merintangi upaya untuk kembali kepada syariat selama jangka waktu tertentu, baik jangka waktu itu sebentar maupun lama.
Tindakan yang utama bagi kaum muslim dalam hal ini adalah menyepakati perangkat yang aman untuk mengubah kemungkaran dan menggunakan apapun yang bisa dilakukan seorang alim melalui cara-cara demokratis dalam mengubah kemungkaran, atau cara apapun yang tidak menyebabkan munculnya kekacauan dan kerusakan yang lebih besar di muka bumi. Seorang mukmin harus bisa mengambil kebijaksanaan dari manapun datangnya. Tidak ada salahnya bagi kaum muslimin untuk meniru cara-cara yang digunakan orang lain yang memberikan manfaat bagi agama dan dunia mereka, selama cara-cara itu tidak bertentangan dengan teks-teks dan kaidah-kaidah syariat. Bahkan yang bisa membantu mewujudkan tujuan-tujuan syariat dan memberikan manfaat-manfaat bagi masyarakat. Ini apa yang disampaikan secara pribadi oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Dan beliau di dalam fikih jihad juga menyampaikan dasar atau dalil-dalilnya. Di sini kita menemukan dua hal. Ada dua hal besar terkait dengan kemudaratan yang menimpa kita, seperti apa sikap kita. Ada seperti Ammar bin Yasir, ada seperti Bilal bin Rabah. Ada yang mengasingkan diri, ada yang tetap bertahan di masyarakat melakukan kebaikan, walaupun mungkin tidak banyak perubahan yang dilakukan. Ada yang benar-benar tidak mau untuk melakukan pertentangan kepada pemerintah. Ada yang menyampaikan bahwa termasuk di negara kita menyampaikan hal tersebut adalah bentuk kita menegakkan keadilan. Kita menemukan dua hal besar. Sampai hari ini, sampai detik ini, ulama dunia, bahkan konsensus ulama dunia terkait Gaza, apa pendapatnya? Harus bagaimana masyarakat di Gaza? Konsensus ulama-ulama Saudi menyampaikan terkait dengan masyarakat di Gaza atau otoritas yang ada di Gaza saat ini, Hamas, lebih cenderung untuk diplomasi, melakukan diplomasi bukan cara peperangan. Ada juga ulama yang menyampaikan warga Gaza harus menyerah atau pindah ke negara lain. Ulama Mesir dan ulama Lebanon berbeda. Ulama Palestina menyampaikan berjuang sampai titik darah penghabisan. Ulama pun selisih pendapat sampai detik ini perihal Gaza. Ini yang dialami. Kita tidak tahu seperti apa kebijakan yang nanti diambil oleh dunia hari ini. Tadi saya lihat sebelum berangkat tulisan di bawah yang biasanya di berita, informasinya siapa Presiden Amerika Serikat saat ini, Trump berencana akan mengadakan rapat besar untuk memikirkan Gaza pasca perang. Berarti kan sudah akan disiapkan tidak perang. Pertanyaannya, seperti apa menjadikan kondisi Gaza tidak perang? Maka mulai muncul, ada ulama yang menyampaikan Hamas harus dilucuti senjatanya, gitu. Ada yang menyampaikan bahwa harus ada perjanjian dua negara, Palestina yang merdeka dan Israel yang juga merdeka. Namun di sisi lain Hamas juga tidak terima. Selama masih ada Israel yang menguasai tanah kami akan terus berperang. Ini kondisi real hari ini. Nah, ketika kemudian kita diingatkan beberapa hal, saya tutup dengan peristiwa yang kita juga mengerikan ketika membaca peristiwa jatuhnya Granada, Andalusia. Ketika kemudian umat Islam di Andalusia, di Spanyol, Granada jatuh, umat Islam dipaksa untuk pindah agama. Bahkan yang sudah pindah agama pun, kalau dia dulunya Islam kemudian pindah agama, maka dia tetap menjadi masyarakat kelas
bawah, tidak diakui sebagai masyarakat yang sama dengan masyarakat yang ikut penguasa. Maka apa yang dilakukan diantaranya oleh umat Islam pada waktu itu, karena terpaksa dia harus mengikuti agama yang menguasai Granada pada waktu itu, orang-orang salib. Mereka menyampaikan keislaman harus siap mati, dan buruk sekali perlakuan mereka. Sehingga umat Islam pada waktu itu membuat kamar-kamar kecil, kamar bunker, tempat untuk mereka tidak diketahui, atau membuat ruang-ruang tersembunyi, kamar-kamar tersembunyi, agar tidak diketahui, tetap mendidik anak-anaknya dengan keislaman. Dan ketika mereka keluar dari rumah, identitas mereka adalah salib. Bahkan mereka harus mengikuti ritual di gereja. Tetapi ketika kembali ke rumah, mereka berusaha untuk menjalankan aturan syariat sesuai dengan kemampuan mereka. Sholat tentu tidak akan sempurna, tidak akan sesempurna kita maksudnya, karena mereka harus sembunyi-sembunyi melaksanakannya, mengajarkan anak-anak mereka tentang aturan-aturan Islam. Nah, ini ditulis diantaranya oleh Syekh Ahmad Ibnu Abi Jum'ah tentang jatuhnya Granada tahun 1492. Beliau adalah seorang ulama bermadzhab Maliki, menulis fatwa atau panduan bagaimana umat Islam di Spanyol dapat secara rahasia menjalankan Islam meski secara lahir tampak mengikuti Kristen demi mempertahankan imannya. Di luar terpaksa mengikuti orang-orang salib, namun ketika di rumah berusaha sekuat tenaga. Dan bisa jadi hari ini kita mungkin menemukan kondisi saudara kita di negara yang lain mengalami hal yang sama. Yang diingatkan kepada kita adalah agar kita tidak saling mencela terhadap kondisi saudara kita, kemudian melakukan sebuah sikap, apakah meniru Amr bin Yasin atau meniru Bilal bin Rabah, apakah mengasingkan diri atau tetap bertahan di masyarakat. Karena sekali lagi terkait kepemimpinan, kita tidak mungkin kemudian menginginkan seorang pemimpin yang ketika pemimpin itu jadi simsalabim, semuanya menjadi baik. Kita diingatkan ketika membaca Sirah Nabawi utuh, Sirah Rasulullah utuh, ada jalan yang panjang yang harus dilakukan, diantaranya melalui edukasi atau melalui pendidikan. Ada jalan yang panjang. Sehingga sekali lagi Bapak dan Ibu, dakwah ini jalan yang panjang. Mungkin sampai kita mati, kita belum menikmati hasilnya. Namun kita tidak boleh berhenti untuk menyampaikan kebaikan, tidak boleh berhenti untuk berdakwah. Indonesia mengalami jalan yang panjang sampai hari ini untuk merdeka. Ketika kita menuntut sesuatu, pertanyaannya adalah apakah Islam akan jadi lebih baik? Apakah kita muslimin akan jadi lebih baik? Jadi pertanyaannya bukan apakah saya akan jadi lebih baik, tapi apakah Islam akan jadi lebih baik? Ini yang kita pertanyakan sebenarnya. Kita mengalami era reformasi sudah berapa tahun sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah diri kita lebih baik? Kalau kita berbicara pribadi kita, mungkin ada yang enak zamannya Pak Harto ya, gitu ya. Apa Pak enak zamannya Pak Harto? Iya, bojoku cinta, atau ya cinta. Mungkin ada yang merasa bahwa enak zamannya presiden ini, kalau pribadi. Tapi ketika kita melihat secara keseluruhan Bapak Ibu, apakah Islam, apakah muslimin jadi lebih baik? Ini pertanyaan. Dan hari ini dulu kita berharap KKN itu hilang, betul? Ketika reformasi Pak Harto jatuh, berharap KKN hilang. Sekarang, jangan yang bisa menilai. Baik, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.